ada seorang penceramah muda ya yang lagi ramai diperbincangkan ya, lagi ramai dihujat oleh masyarakat karena video-videonya yang beredar di masyarakat di media sosial sedang mencium anak-anak kecil, anak-anak perempuan gitu kan. Ada beberapa anak kecil, terus ada yang sudah umur ya 5 tahun ke atas gitu. Terus ada anak-anak remaja yang cara dia apa menyapa atau bicara itu dianggap melecehkan ya oleh masyarakat. Makanya saya bilang saya nggak tahu ini siapa ya, anak muda ini siapa, tapi karena sudah ada di media ya ramai, mau nggak mau saya coba lihat apa sih, bagaimana sih anak muda ini ceramah gitu kan. Dan ketika saya cari video-video dia sedang ceramah, ya banyak akhirnya dihujat juga isi-isi ceramahnya kan, karena eh, apa ya, so asik gitu, so asik, so cool gitu kan. Jadi terus asik sendiri. Terus dia apa, lebih banyak guyonnya, yang guyonnya ternyata ya nggak lucu juga gitu kan. Nah ini yang saya bilang, kok kenapa kualitas yang seperti ini bisa ada ya, kok bisa gitu yang begini bisa ceramah dan ada yang mendengarkan ya. Ya memang ya itulah bagian dari tradisi mungkin di kita ya, karena si siapa Elham Yahya ini bisa dilabelkan sebagai Gus itu ya karena orang tuanya adalah penceramah yang dikenal di daerahnya dan punya pondok pesantren ya, sehingga dia dilabelkan dengan kata atau kalimat Gus gitu. Dan eh, ternyata juga PBNU ya itu mengecam juga apa yang dilakukan oleh Elham Yahya ini, ya artinya masyarakat dan lembaga atau organisasi Nahdlatul Ulama ya itu melihat ini bukan sebuah tindakan yang patut diikuti ya, dan ini melenceng dari ajaran agama gitu, sehingga PBNU sendiri pun ikut menilai ini hal yang tidak dapat dibenarkan. Nah, si Elham Yahya ini pun akhirnya sudah membuat pernyataan ya, 2 kali malah saya lihat. Pernyataan minta maaf pertama itu dinilai tidak tulus ya. Dan banyaklah yang menilai ini kok apa sih ini permintaan maafnya gitu. Lalu akhirnya dia mengulangi permintaan maaf yang kedua dengan wajah yang lesu gitu kan. Eh, dia meminta maaf. Lalu ada videonya lagi ketika dia ceramah sambil nangis gitu kan, curhat soal kasusnya. Ya, saya melihat dia ini dari sisi yang sisi yang berbeda ya. Saya jelas akan berada pada posisi tidak untuk menghujatnya. Kenapa? Karena kasihan si Elham Yahya ini sebenarnya. Dia dilahirkan dan dia berada di tempat yang tidak punya pilihan. Ya. Dia harus meneruskan hal ini dan mau nggak mau dia akan mendapatkan gelar Gus ya, karena orang tuanya pemilik pondok pesantren, sehingga dia harus meneruskan. Anak-anak ya atau seumuran seperti Elham Yahya ini kan ya dalam masa-masa yang sebenarnya bukan untuk menceramahi orang sebenarnya kan, atau memberikan
dakwah. Umuran-umuran Elham Yahya ini ya harusnya sedang belajar dan harusnya menerima dakwah, bukan malah memberikan dakwah atau memberikan ceramah. Bagaimanapun ya, kita harus lihat bahwa anak ini mau tidak mau dia harus tampil ya. Dia harus tampil, dan walaupun dia tidak punya kemampuan untuk tampil, ya dia akhirnya harus tampil. Dia harus membuat sesuatu yang mungkin dia berkaca pada orang tuanya ya. Orang tuanya ceramah diikuti orang ya, apa yang dikatakan didengar orang gitu. Nah, dia ingin seperti itu ya. Jadi saya malah kasihan sama Elham Yahya ini. Dia belum mateng ya, belum siap, tapi dia mau tidak mau harus menjadi penceramah. Ya. Terlepas ya, sebenarnya kan bisa aja dia memilih untuk tidak ya. Tapi kita nggak tahu kan, yang namanya anak-anak umur segitu, dia melihat, waduh saya harus meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tua gitu kan. Dan akhirnya dia menjadi seperti orang tuanya ya, berpakaian seperti orang tuanya, tapi cara berpikirnya tidak bisa seperti orang tuanya. Ya, ini pelajaran juga bagi kita semua ya, karena jangan sampai hanya karena keturunan itu dianggap bagian atau sama dengan orang tuanya gitu ya. Tidak bisa ya, kemampuan orang tua itu bisa di copy paste langsung bisa ke anaknya ya. Kita lihatlah banyak sekali tokoh-tokoh ya agama yang anak-anak ya, tokoh-tokoh agama nasional ya, yang anak-anaknya nggak bisa gitu kan mengikuti seperti orang tuanya, nggak bisa. Saya penggemar Zainuddin MZ ya, mendengar ceramahnya itu ada isinya, lucunya juga ada. Kalau si Elham Yahya isinya nggak ada, lucunya juga nggak ada gitu. Jadi kasihan gitu kan ya. Almarhum Zainuddin MZ juga mungkin belajarnya dari muda gitu kan, sampai akhirnya dia sudah cukup matang untuk menjadi penceramah dan layak untuk berdakwah gitu kan. Tidak seperti Elham Yahya yang akhirnya dikecam oleh masyarakat maupun organisasi PBNU gitu. Saya waktu itu sempat lihat ada yang namanya penceramah yang mirip-mirip Kiai Haji Zainuddin MZ, yang katanya itu anaknya Kiai Haji Zainuddin MZ. Dan saya tidak melihat ya, dan saya tidak melihat dan saya tidak akhirnya memilih untuk mendengarkan ceramahnya itu karena kualitasnya jauh ya. Ya secara pribadi ya, saya tidak menjelekkan dia, tapi jauh dari Zainuddin MZ ya. Ya kalau cuma suaranya, gaya-gayanya mirip, ya itu kan bukan itu kan intinya kan, tapi bagaimana isi ceramahnya. Jadi saya tidak mendengar karena saya tahu bahwa tidak bisa juga seorang seorang ayah bisa mengcopy paste, copy paste ya, ilmunya, karakternya ke anaknya, itu nggak bisa. Karena setiap orang itu punya karakter masing-masing. Setiap orang punya kemampuan yang atau bakat yang dia miliki ya, yang mungkin juga tidak dimiliki oleh orang tuanya. Nah inilah ya, jadi mungkin saya akan bilang buat si Elham Yahya ya, bahwa ini jadi pelajaran ya, dan bagus pelajaran di umur muda ya, untuk mulai berpikir bahwa oh iya, ternyata saya tidak bisa memaksakan diri untuk seperti orang tua saya. Saya bukan orang tua saya ya. Jadi saya mungkin akan mencari pekerjaan lain ya, akan mencari
sesuatu yang memang sesuai dengan keinginan dan kemampuan saya, ya. Jadi dan ini perlu juga para para sesepuh, ya, orang tua yang di sana, yang di sekelilingnya, untuk mengingatkan agar supaya sudahlah, memang bukan bidangmu, ya, memang bukan bakatmu, memang bukan apa namanya jalurmu, gitu kan. Ya, lebih baik apa yang kamu inginkan itu yang diarahkan, ya. Bagaimanapun anak muda ini eh, pasti ada terbebani lah, dia ingin meneruskan apa karir, bukan karir, ya, ya, kalau mau dikatakan karir nggak apa-apa, tapi meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, ya. Jadi ada beban juga bagi si Elham ini, ya. Bagaimanapun saya yakin Elham ini punya pasti punya sesuatu keinginan pribadi yang tidak sama dengan orang tuanya. Dan kita sudah bisa lihat kan, eh, tokoh-tokoh hebat, gitu kan, di dunia maupun di Indonesia, baik di musik, di film, maupun di urusan ceramah, gitu ya, keagamaan, itu orang tuanya hebat tapi anak-anaknya belum tentu bisa mengikutinya, ya, walaupun anaknya itu tinggal hidup dan mengetahui setiap hari bagaimana pergerakan orang tuanya. Itu tidak bisa, karena apa, ya, masing-masing punya kemampuan tersendiri yang diberikan oleh sang pencipta, ya. Jadi saya pikir kita perlu kasihan sama Elham Yahya, dan saya harap para orang tua yang di sana untuk mengarahkan Elham Yahya ke jalur yang dia sukai, ya, yang dia pahami, sehingga dia bisa berprestasi di bidang yang dia suka, gitu. Saya pikir itu.